Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di acara Konklusi Sekolah Sahabat di channel YouTube Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Kembali kali ini kami berdua, saya dengan Pendeta Storus Marupapa. Beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan Sekolah Sahabat pelajaran yang keempat di triwulan kedua ini di tahun 2025. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu dan setelah berdoa nanti kita akan langsung kepada Pendeta Marupapa untuk memberikan konklusi dan pandangannya dan didahului dengan ayat inti nanti atau ayat hafalan. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, berkati kami di acara ini. Biarlah apa yang kami diskusikan akan menambah pengetahuan bagi umat, menambah kehangatan rohani kami semua, dan juga persiapan untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, judulnya adalah bangsa-bangsa bagian yang pertama. Dan seperti biasa, karena kami berdua, nanti Pendeta Marupapa akan memberikan konklusi dan juga pandangannya mulai dari Sabat petang, Minggu, Selasa, lalu nanti saya akan mengambil bagian di Rabu, Kamis, dan juga nanti hari Jumat di konklusi. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta David yang sudah membuka. Kita belajar pada minggu ini terkait tentang bangsa-bangsa ya. Ayat hafalannya diambil dari Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, apa yang menarik di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini membahas tentang isu utama, ya, isu utama di dalam kitab nubuatan dalam Daniel dan Wahyu, yaitu terkait tentang kekuasaan di mana manusia berupaya untuk mengambil kuasa tertinggi, yaitu kuasa penyembahan. Penyembahan sebenarnya itu harus ditujukan kepada Allah, karena Dia adalah Sang Pencipta dan Dia juga adalah Sang Penebus. Nah, sebagaimana kita telah melihat bahwa fondasi dari kitab Daniel dan Wahyu itu ada di dalam kitab Kejadian. Nah, kita melihat asal mula dosa itu ketika Lucifer ya, menawarkan khasiat dari memakan buah pengetahuan yang jahat, maka mereka akan menjadi sama ya, seperti Allah. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana Adam dan Hawa akhirnya mereka tergoda dengan bisikan ya, si ular itu sehingga mereka berdosa. Dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden dan mereka tidak diizinkan lagi untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat agar mereka tidak berdosa selama-lamanya. Nah, dalam peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa ini kita melihat ada upaya yang dilakukan oleh Lucifer untuk mengambil kuasa Allah dan menjadikan Dia untuk disembah. Ya. Tindakan dosa adalah melanggar perintah Allah, menyamai dan ingin mengambil kuasa Allah menjadi objek yang disembah. Dan ini dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 10, munculnya yaitu kerajaan ya, dari kisah keturunan Nuh. Ini peristiwa setelah air bah, di mana kita lihat di sini ada Nimrod ya, yang berupaya untuk membuat kerajaan dan dia adalah seorang yang gagah. Dia ingin membuat kerajaan agar suku, bangsa, kaum ya, menyembah kepada kerajaan. Nah, kita lihat bahwa sejak mulanya ketika Tuhan mendirikan kerajaannya, ya, ini adalah bersifat rohani. Kerajaannya tidak memiliki raja. Karena Allah sendiri sebenarnya yang jadi raja. Jadi bukan
raja manusia yang memerintah. Dari cerita ini, ya, pelajaran hari Minggu, kita melihat upaya manusia berusaha untuk menyamai akan kuasa Allah. Upaya manusia ingin mengambil penyembahan yang seharusnya ditujukan kepada Allah sehingga ditarik kepada dirinya. Dan ini mengakibatkan ya, banyak masalah penderitaan ya, yang muncul. Ya. Manusia yang tadinya dirancang oleh Allah, mereka harus memenuhi bumi, ya. Mereka harus berpencar, tapi apa yang direncanakan oleh Nimrod, dia berupaya untuk manusia itu berkumpul satu tempat. Nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya sampai berupaya untuk membangun sebuah menara, yaitu Menara Babel. Ya, dengan tujuan agar mereka mencari nama, agar mereka bisa selamat bila mana nanti ada air bah yang kedua. Dan itu upaya-upaya untuk mencari popularitas dan mencari keselamatan atas upaya sendiri. Tindakan yang tidak menurut kepada perintah Allah sama dengan tindakan ingin menyaingi, menandingi kuasa Allah. Sebabnya Tuhan berkata kepada kita, ketika kita melanggar perintah Tuhan, kita akan mendatangkan banyak sekali banyak sekali persoalan. Nah, kita pindah kepada hari Senin. Di dalam pelajaran hari Senin kita melihat bahwa di sana dikisahkan tentang pelajaran Abraham. Ya. Disinilah muncul bagaimana Tuhan membuat satu bangsa yang besar, yaitu bangsa yang datang dari keturunan Abraham, yang nantinya akan disebut bangsa Israel. Bangsa ini bertujuan agar mereka menjadi terang, ya, agar mereka hidup berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa-bangsa yang sudah ya, membuat penyembahan-penyembahan berhala. Dalam panggilan Abraham, Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari kampung halamannya, ya, menuju ke tempat yang Tuhan tuju. Panggilan kepada Abraham adalah panggilan dengan satu misi untuk menjadi berkat. Jadi bangsa yang Tuhan rencanakan ini akan menjadi berkat kepada bangsa yang lain. Berkat yang ditawarkan di sini adalah berkaitan dengan berkat jasmani, dan yang paling utama adalah berkat berkaitan pada keselamatan. Karena melalui bangsa ini mereka akan menjadi terang, ya, yaitu membawa prinsip kebenaran ya, yang Tuhan berikan. Ketetapan, peraturan, dan juga aturan yang Tuhan berikan. Jadi ketika Tuhan memberikan ajaran kepada bangsa ini, mereka harus menghidupkannya dan menyampaikannya melalui cara hidup mereka. Jadi bangsa ini memiliki misi yang besar, itulah bangsa Israel. Nah, kita gereja juga dipanggil oleh Tuhan untuk keluar ya, membawa misi. Ya. Misinya apa? Misinya adalah untuk menjadi terang dan juga membawa kabar keselamatan. Nah, tanpa misi yang jelas, tanpa prinsip yang jelas, maka kita akan kehilangan arah sebagaimana Tuhan telah berikan. Sebabnya ini perlu untuk diulang-ulangi kembali. Prinsip ini diulang-ulangi kembali. Nah, kepada Abraham diingatkan agar mereka mengajarkan ini kepada keturunannya, ya, berulang-ulang kali agar mereka tahu betul bagaimana prinsip yang Tuhan telah tanamkan. Hidup sesuai dengan yang semestinya yang Tuhan ajarkan. Di dalam pelajaran Selasa, ya, kalau kita lihat di sana, judulnya diberikan apa yang Anda minta. Seperti yang telah kita lihat bahwa Israel itu ya, tidak memiliki raja, ya, bahwa Tuhanlah yang menjadi rajanya. Namun mereka melihat dan muncul keinginan mereka untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa kafir. Ya. Jadi
bangsa Israel meminta kepada Allah ya untuk diberikan raja. Ketika mereka meminta ya agar mereka memiliki raja, ini adalah tindakan perlawanan kepada pemerintahan Allah. Karena ketika raja ada dalam sebuah kerajaan, maka raja ini akan menjadi penguasa yang menjalankan pemerintahannya atas dasar ya keuntungannya sendiri, ya atas dasar mungkin apa yang pemikirannya sendiri, dan ini sudah melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel meminta seorang raja kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan tahu bahwa itu tidak baik bagi mereka. Itu akan mendatangkan penderitaan. Itu akan mendatangkan kesusahan karena raja akan meminta pajak, upeti dan sebagainya kepada apa? Kepada rakyatnya. Sementara kalau mereka ikut sebagaimana rancangan Tuhan bahwa Allah sendirilah yang akan menjadi raja, maka Allah akan menjalankan pemerintahannya dengan kasih kemurahan. Meskipun demikian, karena Tuhan mendengar ya dan Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Nah, kita melihat setelah Tuhan mengabulkan permohonan bangsa Israel untuk mendapatkan raja, ya, dan kita tahu raja yang pertama bagaimana dia menjalankan pemerintahannya, dan muncul banyak sekali apa? Muncul sekali banyak masalah. Nah, apa pelajaran menarik pada pelajaran hari Selasa? Kita harus perlu berhati-hati di dalam meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, dan kita harus dapat mempertimbangkan apakah yang kita minta ini akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, atau juga bagi orang lain, bahkan di dalam jemaat. Karena bisa saja yang kita minta ini bukan mendatangkan berkat, tetapi bisa saja mendatangkan apa? Mendatangkan masalah, ya, mendatangkan persoalan. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri yang lebih mengetahui, ya, Tuhan yang lebih mengerti akan kebutuhan kita. Jadi ya berhati-hati ya terhadap apa yang kita minta kepada Tuhan, ya, karena itu bisa saja bukan mendatangkan berkat. Nah, di hari Rabu ya di situ kita melihat bagaimana pelajaran ini diuraikan kembali bahwa ketika Tuhan telah mengizinkan bangsa Israel memiliki seorang raja, dan akhirnya ya mereka melihat bahwa banyak sekali ya raja-raja ya menjalankan pemimpinannya ya tidak lagi mengikuti akan anjuran perintah Tuhan. Ya. Jadi mereka sudah mengkompromikan dengan ya peraturan ataupun menjalankan sesuai dengan dunia. Dan ini mendatangkan banyak sekali apa? Banyak sekali penderitaan. Dan pelajaran ini diuraikan ketika di abad keempat, ya, di situ terlihat bagaimana kemerosotan kekristenan oleh karena apa? Oleh karena mencampurkan ya hal-hal prinsip rohani kepada ya duniawi. Nah, ini menjadi persoalan ketika gereja ya, tidak lagi meninggikan prinsip ya apa yang Tuhan sampaikan, ya, perintah yang Tuhan sampaikan, maka ini akan menjadi persoalan yang besar ya sehingga tidak lagi menimbulkan apa? Kebangunan rohani. Ini kira-kira poin di dalam hari Sabtu sampai hari Rabu. Selanjutnya saya akan berikan kepada Pendeta David Panjaitan. Baik, terima kasih Pendeta Marupapa atas penjelasan yang disampaikan yang mengingatkan kita bahwa bangsa Israel menjadi satu ilustrasi, satu contoh pada saat kita memutuskan hubungan dengan Tuhan kita, maka akan ada kesusahan, akan ada penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang terpisah dari Tuhannya. Nah, dalam konteks ini adalah diceritakan tentang bangsa-bangsa, bagaimana raja-raja meminta pajak, peraturan-peraturan dan lain apa sebagainya. Dan itu menyusahkan rakyat sejak dulu. Dan
mungkin juga sampai sekarang. Baik, pemirsa, kembali saya adalah dulu pernah menjadi guru SMP, guru SMA. Jadi saya senang dengan metode guru yang menggunakan alat peraga, apakah itu gambar lain sebagainya. Jadi kembali saya mau menampilkan alat peraga yang pernah juga saya tampilkan di tempat ini. Metodenya ya, bukan gambarnya. Jadi kepada tim multimedia boleh bantu untuk menyorot. Oke nih. Jadi ini saudara-saudara sekalian, ini saya punya gambaran saja untuk membuat kita lebih mudah mengerti tentang pelajaran sekolah sahabat kita yang kita sudah pelajari. Nah, lingkaran ini yang besar ini adalah dunia, bumi kita ini, bumi kita. Lalu titik yang kuning ini, saudara-saudara, itu adalah Taman Eden, di mana itu adalah pusat pemerintahan dari dunia ini. Nah, pemimpin pemerintahannya waktu itu yang direncanakan adalah Adam. Tapi kenyataannya Adam lebih mendengar apa yang dikatakan oleh setan melalui ular daripada kepada penciptanya. Oleh karena itulah Adam disuruh keluar oleh siapa? Oleh Tuhan dari Taman Eden. Sekolah sahabat kita mencatat bahwa setiap hari Adam dan keluarga pergi ke pintu gerbang Taman Eden untuk mempersembahkan korban, dan buku tulisan Roh Nubuat mengatakan Taman Eden itu tetap berada di sana sampai peristiwa air bah. Nah, saudara-saudara, ini berlanjut ya, ini apa gambarnya. Nah, ini dengan berjalannya waktu, lalu tiba pada satu masa, satu titik, yaitu zaman Nuh. Itu Alkitab menceritakan tentang air bah. Nah, setelah air bah, lalu tiba di satu titik, tokoh yang muncul itu adalah Nimrod. Kita sama-sama tahu dalam Kejadian 10 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa Nimrod adalah seorang yang perkasa, seorang pemburu, seorang gagah yang gagah perkasa. Lihat saudara, konteksnya adalah manusia adalah orang yang berdosa, bersalah saat itu. Alkitab mencatat bahwa manusia yang berdosa itu, Nimrod, dicatat gagah perkasa. Seorang yang bersalah pada saat berada di hadapan penciptanya, tentu tidak membusungkan dada. Dia akan mengekspresikan bertindak bagaimana orang yang memang sedang dalam keadaan bersalah. Nah, ekspresi daripada Nimrod itu menyatakan bahwa dia menantang, menganggap dirinya lebih hebat daripada siapa? Daripada Tuhan. Oke. Nah, saudara-saudara, setelah terjadi Menara Babel ini sebetulnya namanya bukan Menara Babel, yang saya pelajari namanya adalah Menara Etemenanki, yang artinya adalah Gate of God. Dan menurut catatan yang saya baca atau literatur yang saya baca, tinggi daripada Etemenanki itu sekitar 7 lantai gedung. Zaman sekarang tentu itu tidak terlalu tinggi, tapi zaman dulu yang belum ada gedung pencakar langit itu sudah sangat tinggi. Nah, pada saat pembangunan buku Kejadian mencatat bahwa Allah mengacau balaukan bahasa sehingga mereka terserak ke berbagai sudut. Lalu buku Kejadian mencatat sesuai dengan bahasa, suku, dan bangsa. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, saudara, bangsa-bangsa itu goyin, bangsa itu goy. Nah, saya cari tahu apa itu bangsa. Bangsa itu artinya adalah kafir, orang-orang kafir. Apa itu orang-orang kafir? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dari sudut penulisan, bangsa Israel, setelah lama mereka baru disebut bangsa Israel. Awal-awalnya mereka disebut congregation atau kumpulan daripada anak-anak Yakub. Itu untuk membedakan antara kelompok kafir dengan kelompok yang bukan kafir. Jadi, pindah ke bawah sini, saudara-saudara, pindah ke bawah sini ya, ke bagian yang kedua. Nah,
menyebar, nih zaman ini menyebar kemana-mana, kafir. Bangsa-bangsa itu adalah kafir. Jadi mereka menyebar adalah kelompok orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau kelompok yang menentang Tuhan. Nah, menariknya setelah sekian lama, lalu Allah memanggil Abraham dari salah satu kelompok orang kafir itu. Dipanggil Abraham, makanya Abraham disebut call out, dipanggil keluar. Itulah yang disebut dengan church atau gereja. Sekelompok umat yang dipanggil keluar. Eklesia. Ya, eklesia. Ya, di eklesia dipanggil keluar. Nah, dengan berjalannya waktu, Abraham mempunyai keturunan kan, Ishak. Ya. Lalu Ishak mempunyai anak, salah satunya Esau dan Yakub. Lalu Yakub melahirkan 12 suku bangsa. Suku, tidak bukan suku bangsa, suku. Nah, Allah mengambil ilustrasi bangsa bahwa Tuhan mempunyai satu cara, Tuhan mau menggambarkan satu. Kalau engkau memilih percaya kepada Allah yang lain, penguasa yang lain, maka hidupmu akan menderita. Lalu yang kedua, Allah mempunyai cara untuk mempertontonkan kepada bangsa-bangsa kafir. Lihat, ini ada satu kelompok orang yang disebut congregation Son of Jacob atau eklesia itu, hidup mereka lebih baik. Karena apa? Karena mereka mempercayai siapa? Allah, Tuhan. Nah, dengan berjalannya waktu, sudah saya lanjutkan ke sini ya. Dengan berjalannya waktu, Abraham, Yakub, lalu Israel. Dengan berjalannya waktu, suku Israel itu, 12 suku Israel itu tinggal di antara orang-orang kafir. Sangat disesalkan, bangsa itu berkata apa? Aku ingin seperti bangsa-bangsa yang sana mempunyai raja. Itulah pelajaran hari Rabu tadi, bukan? Apa itu? Dengan terpaksa Tuhan apa? Tuhan kabulkan. Sehingga saya buat Tuhanannya apa? Berbeda. Nah, dipanggil keluar. Itu adalah bangsa Israel badani. Nah, oleh karena sudah tercemar bangsa Israel badani ini oleh keinginan mereka, lalu Allah kembali memanggil keluar, yaitu Israel rohani. Peristiwa itu terjadi tahun 31 AD, di mana Stefanus dilempari dengan batu. Dipanggil keluar. Ini sajalah kelompok, karena yang badani sudah tidak mau lagi, kita panggillah yang apa? Yang rohani. Dan dengan berjalannya waktu, saudara-saudara, dengan berjalannya waktu, di pelajaran hari Jumat, bagaimana penipuan, segala macam, pertobatan Konstantin, sehingga membuat Israel rohani itu akhirnya tercemar juga. Ini menariknya, akhirnya tercemar juga. Lalu ditandai dengan satu peristiwa besar 22 Oktober 1844. Lalu ada sekelompok orang lagi yang keluar, eklesia lagi, dari congregation yang sudah tercemar itu. Dan boleh saya katakan, saudara, itulah cikal bakalnya adanya gereja kita. Makanya kita mengatakan the remnant, umat yang sisa, keluar dari kelompok yang apa? Yang tidak baik itu. Nah, saya tidak tahu apakah nanti akan terjadi call out lagi, eklesia lagi, saya tidak tahu. Ya, kita lihatlah perjalanan ke depan. Tapi intinya, saudara, adalah bahwa Allah mau menyatakan dirinya kepada manusia bahwa pada saat kita terputus hubungan dengan Tuhan kita, penderitaan akan menjadi bagian kita. Lihat itu, bangsa-bangsa itu. Orang-orang kafir, bangsa itu sama dengan kafir, Gentile. Orang-orang kafir itu yang mempercayakan kehidupan mereka kepada manusia akan menderita. Tapi lihat bangsa ini. Ya, sekelompok orang ini yang mempercayakannya kepada penciptanya, hidupnya akan apa? Akan baik. Lalu poin yang terakhir, saya tambahan saja. Kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama, ya, ada satu perintah mengatakan pergilah ke Yerusalem.
Artinya bangsa-bangsa kafir diharapkan pergi ke Yerusalem untuk mempelajari kehidupan orang-orang Israel, bagaimana kehidupan mereka pada saat membangun hubungan baik dengan Sang Pencipta. Datang ke Yerusalem. Sentral tadi, ingat Ratu Beseba atau siapa, saya lupa Ratu siapa itu yang waktu yang datang dengan, dia bangga dengan bangganya. Oh ini karena aku ini apa, Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia harus ceritakan siapa yang memberkati mereka. Nah, di dalam perjanjian baru, kembali perubahan, bukan tadinya Israel badani, dalam perjanjian baru call out-nya itu berbeda, yaitu Israel rohani. Yang tadinya disuruh datang kepada Yerusalem, di dalam perjanjian lama, ditandai dengan Matius 28 ayat 19 itu go. Makanya sejak itu ada apa? Misionari. Pergi. Nah, zaman sekarang saya berbicara di gereja kita. Dua-dua prinsip ini dipakai. Apa buktinya? Prinsip perjanjian lama, kita ada yang namanya center of influence. Kalau saya tidak salah mengerti dan tidak salah ingat, gereja di tempat Marupapa itu adalah center of influence. Diharapkan orang datang. Tapi di jemaat yang lain, congregation yang lain, mereka pergi. Ada yang pergi ke pedalaman-pedalaman, ada yang pergi ke mana? Ke kota-kota, evangelis to the city, evangelis to the city dan lain sebagainya. Jadi pemirsa sekalian, mudah-mudahan gambaran yang saya tulis, gambar-gambar ini membuat kita membuka sedikit saja wawasan bahwa karena saya concern dengan pelajaran Sabat yang pertama, di pelajaran sekolah Sabat kita ini dikatakan bahwa nubuatan itu adalah sebuah ilustrasi. Ilustrasi yang pertama Sabat lalu yaitu mengenai keluarga. Bagaimana hubungan keluarga. Lalu untuk pelajaran minggu ini, ilustrasinya adalah tentang bangsa-bangsa. Nah, konteks bangsa itu atau arti bangsa itu adalah Gentile, orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir menentang siapa? Menentang Tuhan yang ditandai dengan Nimrod. Dan ada satu kata yang saya kutip tadi dari pendeta Sitorus Marupapa katakan, mereka mencari nama. Apa itu nama? Nama itu sama dengan karakter. Berarti mereka mencari karakter baru. Bukan karakter yang Allah berikan. Ya, tadi disampaikan seperti artinya, mereka mencari karakter baru. Mau terlepas dari Allah Sang Penciptanya. Sama seperti hubungan keluarga. Di negara-negara tertentu, kalau umur sudah sweet 17, 18 tahun, mereka menganggap bahwa saya sudah 18 tahun, sudah bisa menentukan diri saya, sudah bisa menentukan nasib saya bagaimana. Putus apa? Putus hubungan. Walaupun kadang-kadang ada beberapa yang kembali rindu pulang kemana. Itu masalah budaya, bukan masalah doktrin. Tapi paling tidak itu menjadi apa? Menjadi gambaran. Baik pemirsa, sebelum kita menutup pertemuan ini ada beberapa detik ke depan, mungkin Pendeta Marupapa bisa bacakan di pelajaran hari Jumat yang menggambarkan bagaimana di era modern inilah boleh saya katakan, modern itu sejak sebelum 1844, bagaimana pencampuran itu, bagaimana gereja itu murtad dari yang seharusnya percaya kepada siapa? Sang Penciptanya. Sedikit demi sedikit, mula-mula secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam, kemudian semakin terbuka setelah semakin bertambah kuat dan semakin menguasai pikiran manusia. Rahasia kejahatan itu menampakkan pekerjaan penipuan dan penghujatannya. Hampir tidak bisa disadari, kebiasaan-kebiasaan kekafiran mendapatkan jalan memasuki gereja Kristen. Roh berkompromi dan penyesuaian diri untuk seketika lamanya telah ditanamkan oleh penganiayaan kejam yang dialami jemaat di bawah kekafiran. Tetapi sementara penganiayaan berhenti dan kekristenan memasuki pengadilan dan istana raja-raja,
Jemaat itu telah menanggalkan kerendahan dan kesederhanaan Kristus dan rasul-rasulnya dan menggantikan dengan kesombongan dan keangkuhan imam-imam kafir dan penguasa. Dan tuntunan Allah diganti dengan teori-teori dan tradisi manusia. Pertobatan munafik Kaisar Konstantin pada permulaan abad keempat membawa kesukaan besar dan keduniawian yang diselubungi sesuatu bentuk kebenaran telah memasuki gereja. Sekarang pekerjaan yang korup berkembang dengan pesat. Kekafiran yang tampaknya akan kalah akhirnya menjadi pemenang. Roh kekafiran menguasai jemaat, ajarannya, upacara-upacaranya, dan tahayul telah digabungkan ke dalam perbaktian orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Baik, terima kasih. Setelah peristiwa itu, maka ada yang dipanggil keluar lagi. Yang kita sebut dengan umat yang sisa, the remnant. Yang kita yakini itu adalah gereja Masehi Advent ke-7, bukan gereja yang paling benar, bukan gereja yang otomatis masuk surga, bukan. Tapi gereja yang mewakili, yang menjadi ilustrasi bahwa ada satu kelompok orang yang selalu setia kepada Tuhannya dan hidupnya akan lebih baik dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kelompok orang ini, congregation ini atau the remnant ini mewarisi kerajaan sorga dan untuk siap tinggal di dunia yang baru. Pemirsa, terima kasih atas perhatian kita semua. Jangan lupa untuk men-share, men-subscribe, dan menyukai channel YouTube Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung ini. Tetap semangat, kita bertemu kembali di acara berikutnya. Shalom.